Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di sini bersama DNKS podcast. Namanya Caranya DNKS. Jadi nama podcastnya itu. Di sini kita ketemu lagi dengan Pak Suhawi. Ya, Pak Suhawi ini yang paling ganteng. Paling ganteng. Kita mau coba-coba ngobrol tentang DNKS selayang pandang. Ya. Baik Pak, mungkin pertanyaan pertama saya adalah DNKS itu apa sih Pak? Yang di organisasi apa sih Pak? Ibaratnya apa yang dikerjakan di DNKS ini? Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Sentot yang juga ganteng. DNKS ini organisasi yang sudah sangat lama ya, sudah sejak tahun 60-an. Kita bekerja atau melakukan kegiatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jadi anggota DNKS atau organisasi-organisasi yang berkoordinasi DNKS itu ada organisasi sosial tingkat nasional, misalnya GNOTA, Bosdaya, terus Koani, Porturin dan seterusnya. Yang itu rata-rata adalah organisasi sosial tingkat nasional yang anggota-anggotanya ada sebagian di antara mereka adalah kelompok rentan atau kelompok difabel dan disabel. Nah, di provinsi anggota kita itu ada yang sebagian dulu namanya BK3S. Nah, BK3S ini mengacu ke surat dari Kemendagri, tapi seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 namanya menjadi LKKS Provinsi. Di kabupaten kota itu juga ada LKKS Kabupaten Kota yang itu dikoordinasi oleh provinsi. Jadi kita ini berkoordinasi di tingkat nasional itu organisasi sosial tingkat nasional dan BK3S atau LKKS Provinsi. Yang di provinsi itu nanti ada organisasi sosial tingkat provinsi dan LKKS Kabupaten Kota. Kalau yang di Kabupaten Kota itu nanti yang berkoordinasi atau yang berkumpul di sana adalah organisasi, lembaga atau yayasan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Kota. Oke, Pak. Nah, ini ngomong-ngomong salah satu program kerjanya dan anak organisasinya DNKS kan ada yang orang-orang difabel, disabilitas ya Pak. Nah ini apa aja Pak disabilitas difabel ini kan banyak Pak. Ada tunarungu, ada cacat. Apakah semua itu masuk atau salah satu aja Pak? Kalau di Undang-Undang 11 tahun 2009 itu disebut dengan kecacatan ya. Tapi sesungguhnya kita mengklaster itu ada difabel, different ability. Jadi memang orang yang memiliki kemampuan berbeda. Oke. Ya, kan? Kalau disabel itu memang orang yang tidak mampu. Ya, taruhlah misalnya karena orang yang kehilangan anggota badannya segala macam sehingga dia memang tidak mampu di situ. Jadi penanganannya, pendekatannya tentu berbeda dengan orang yang misalnya memiliki kemampuan berbeda. Jadi tentu karena dia memiliki kemampuan yang berbeda, tentu dia harus memiliki fasilitas yang berbeda. Misalnya butuh alat untuk membaca, braille dan seterusnya itu, atau alat bantu dengar. Jadi dia membutuhkan alat bantu atau memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi memang ada orang-orang yang memang tidak mampu. Jadi tidak mampu, misalnya
sudah divonis misalnya karena kakinya ini tidak ada, berarti dia harus dikasih kaki buatan. Nah yang begini-begini ini menjadi tupoksi dari organisasi sosial dan DNKS untuk melakukan advokasi. Advokasi itu apa? Satu, advokasi kebijakan, dalam arti kalau pemerintah belum peka atau belum sensitif terhadap kebutuhan yang berbeda dari kelompok difabel dan disabel ini, maka kita harus melakukan advokasi kebijakan, mendorong regulasinya agar lebih peduli melindungi kelompok-kelompok tadi. Yang kedua, advokasi anggaran. Kalau misalnya belum ada anggaran ke sana, ya kita harus sama-sama memperjuangkan agar ada anggaran, ada keberpihakan kepada mereka, gitu. Sehingga mereka sebagai warga negara juga merasa menjadi bagian dari negara ini. Gitu. Nah, Pak, ngomong-ngomong nih Pak, bicara difabel disabilitas. Lansia itu masuk difabel Pak. Soalnya kadang-kadang namanya lansia pakai celana aja nggak bisa Pak. Betul, betul Pak Sudot. Ini yang banyak orang berbeda, tidak menyadari maksud saya. Lansia ini seolah-olah tidak dilihat sebagai kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus, ya kan? Karena berkebutuhan khusus. Jadi karena itu memang idealnya orang itu mempersiapkan masa tuanya. Sementara ini kan banyak dari masyarakat kita ini orang itu kalau sudah tua dia bersandar kepada keluarga, ya kan, bersandar kepada keluarga. Tapi sesungguhnya seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat urban dan seterusnya, ini perlu menjadi perhatian bahwa lansia ini adalah kelompok yang memiliki kebutuhan berbeda, ya kan. Mau memakai pakaian dia butuh dibantu, ya kan. Terus misalnya makan juga perlu dibantu, mau mandi juga perlu dibantu, ya kan. Belum lagi misalnya kebutuhan dia sehari-hari. Nah, misalnya tidak semua misalnya memiliki anak-anak atau keluarga yang lengkap yang bisa menopang. Oleh sebab itu, bagaimana misalnya proteksi atau perlindungan kita terhadap kelompok lansia ini, negara dalam hal ini ya. Gitu. Ketika berusia lanjut, misalnya bagaimana menjamin kesejahteraannya. Kalau misalnya dia tuanya masih kaya, barangkali bisa berbayar suster dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau dia tidak ada? Nah, bagaimana negara harus mengcover itu? Ini harus dipikirkan. Kenapa saya katakan ini harus dipikirkan oleh pemangku kepentingan di Republik ini? Karena kita ini ilmu kesehatan kan makin baik sekarang. Ya. Jadi ilmu kesehatan makin bagus, ini juga harapan hidup makin bagus. Sekarang harapan hidup Indonesia ini 71 atau 72 tahun kalau tidak salah. Ya. Artinya akan makin banyak orang meninggal itu di usia lanjut. Ya. Nah, masalahnya ketika dia di usia lanjut, misalnya anak-anaknya sudah sibuk sendiri, cucu-cucunya sudah sibuk sendiri misalnya. Kalau dia secara ekonomi memadai, ya barangkali bisa terfasilitasi. Kalau tidak, atau misalnya kalau secara ekonomi memadai, ya bisa saja dia ditaruh di panti jompo misalnya. Kalau tidak, bagaimana? Kan kasihan. Nah, yang harus ini kan banyak orang lupa ketika masih sehat ini bahwa kita akan tua. Nah, ketika tua kita bagaimana mempersiapkan itu? Nah, negara itu sudah harus memikirkan dari sekarang, kayak gitu. Kalau orang yang punya dana pensiun misalnya, barangkali cukup untuk saat ini. Tapi begitu 10 tahun ke depan, ya kan, misalnya pensiunan waktu itu misalnya 2 juta misalnya, memadai waktu itu. Sekarang sudah tidak ada nilainya. Nah, yang begini-begini harus dipikirkan oleh pemerintah. Gitu, Pak. Tapi Pak, saya kebetulan kalau saya BPJS Puskesmas ya. Kebetulan saya ada kontrol gula Pak. Nah itu di Puskesmas tempat saya itu daerah Kebonjeruk itu ada klinik lansia khusus. Jadi saya lihat situ lansia memang tertata baik Pak. Maksudnya tekanan yang baik untuk kesehatannya. Mereka check up rutin. Jadi mungkin kalau di Jakarta ya, nggak tahu kalau di daerah lain.
Kalau di Jakarta mungkin kayak gitu Pak ya, mungkin Iya. peran pemerintah mungkin walaupun kecil tentang kesehatan sudah mulai. Satu soal kesehatan, yang kedua misalnya soal kebutuhan sehari-hari. Soal kebutuhan sehari-hari. Kita ini, culture kita ini, lansia itu masih diproteksi atau masih dilindungi oleh keluarga, ya kan? Nah, tapi seiring dengan waktu, ini tentu akan mengalami pergeseran-pergeseran. Nah, pergeseran-pergeseran ini harus diantisipasi sejak ini. Jadi misalnya bagaimana jaminan kerja misalnya, ketika tempoh hari kan sempat booming dana pensiun mau dihapus itu ya, ya kan. Nah, lalu seperti apa itu nanti ketika misalnya soal pensiun ini tidak ada, orang tua itu seperti apa, bersandar pada anak-anaknya ya, kalau anak-anaknya ini mencukupi secara ekonomi, kalau tidak bagaimana. Nah, yang begitu-begitu harus ini kan yang harus pahami bahwa Indonesia ini bukan hanya Jakarta dan bukan hanya Jawa. Dan mungkin di Jakarta sebagai tolak ukur, sebagai indikator, misalnya puskesmas sudah bagus. Tapi Pak sempat bayangkan puskesmas di Jakarta ini, kalau di daerah-daerah tertentu itu kelasnya RSUD. Iya kan? Misalnya RSUD di Jayapura misalnya, itu jangan-jangan kelasnya sama dengan puskesmas Tebet. Jadi itu. Jadi fasilitas-fasilitasnya itu. Pak sempat bayangkan misalnya ketika ada korban kekerasan misalnya dibawa ke puskesmas misalnya, yang betadin saja tidak ada, tempat menyedihkan buat kita. Ya, yang begitu-begitu tentu harus menjadi atensi bahwa ngurusi orang tua itu bagi kita, ya kan, orang Indonesia ini adalah amal bakti bagi anak-anaknya. Tapi kan negara juga harus memikirkan dengan komprehensif. Kira-kira bagaimana nantinya. Apalagi sekarang ini saya lihat kan kalau orang zaman dulu misalnya punya anak bisa 5, 10 kan. Sekarang ini 2 sudah banyak. Iya kan? Nah, begitu 2 misalnya, satu hidup di negara mana, satu hidup di negara mana, kan makin jauh dari keluarga. Itu barangkali Pak Sinto. Ya. Agak ini juga kompleks juga Pak ya. Kompleks sekali permasalahan. Ternyata lansia juga disabilitas dan masalahnya kompleks banget ya. Kompleks. Ya. Terus gini Pak, kira-kira kebutuhan khusus apa lagi Pak yang istilahnya DNKS ini tangani Pak? Maksudnya gini, sudahkah mungkin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan misalnya kayak bank, perusahaan-perusahaan mining segala macam untuk CSR-nya untuk membantu DNKS. Kita ngomong, kalau misalnya kita ngomong pemerintah ada Kemensos ya Pak ya, Kemensos. Nah, kalau DNKS ini yang swasta, apakah sudah membangun jaringan-jaringan ini untuk CSR ya? CSR ya Pak? Ya, sekarang itu kan untuk narik dana dari masyarakat itu kan butuh izin dari Kemensos ya. Oh, gitu. Butuh izin dari Kemensos. Yang kedua, memang harus dilakukan. Potensi-potensi CSR itu harus bisa distribusikan dan dikelola dengan layak dan pantas. Kenapa saya katakan begitu? Contoh begini, banyak sekarang itu perusahaan-perusahaan itu yang mensiasati soal keharusan memberikan CSR itu. Ya kan, dia kelola sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi itu. Padahal misalnya masyarakat itu memang membutuhkan. Contoh misalnya dia pakai dana CSR sesungguhnya untuk promosi perusahaan. Jadi alokasinya berbeda. Ini yang barangkali pengawasannya harus diperketat oleh pemerintah bahwa memang keberadaan korporasi-korporasi itu memang memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat sekitar dan terutama yang terdampak. Gitu. Apalagi misalnya kayak tambang seperti Pak Sinto tadi sampaikan, industri-industri yang ada di Indonesia, ya kan. Misalnya Freeport, bukan hanya Freeport tentu ya kan, tambang, ada perkebunan, ya, kan? Yang ini sekarang ini kan di mana-mana banjir segala macam. Apa komitmen mereka terhadap masyarakat yang terdampak itu? Jadi itu. Padahal ketika banjir tanah longsor mereka terkena, rumahnya habis, harta bendanya habis, ludes kan.
Apa komitmennya? Dan kayak gitu. Padahal mereka sudah mengambil keuntungan yang sangat besar. Nah, barangkali ya ke depan DNKS harus melakukan itu, untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat agar apa namanya perusahaan swasta ini juga memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah, ya terutama dalam hal CSR, terutama untuk memberikan nilai positif kepada kelompok rentan, disabel dan difabel, terutama lansia, kelompok lansia. Jadi kelompok lansia ini patut menjadi pertimbangan betul bagi kita bangsa Indonesia ini, dan Ketua Umum DNKS menurut saya cukup punya concern untuk melihat bagaimana lansia itu sejahtera, tetap produktif, dan ini patut dipertimbangkan. Jadi sejahtera, tetap produktif ini menjadi tantangan tersendiri ternyata di usia tua ini. Karena banyak orang misalnya sejahtera tapi tidak produktif, ya agak kurang menyenangkan di masa tuanya kan. Ini yang harus dipikirkan. Jadi dalam arti kesejahteraan itu ya juga harus material dan juga harus imaterial. Itu bahasanya. Baik Pak, seru juga Pak ya. Tentang disabilitas tetap menyangkut kita yang mengalami ya. Jadi jangan dilihat disabilitas dan difabel itu orang yang cacat. Orang yang cacat. Nah, hati-hati ketika semuanya nanti menjadi tua, itu menjadi kelompok itu. Menjadi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus itu. Ya gitu. Karena itu empati itu harus dibangun dari sekarang. Empati, peduli sama sesama, peka terhadap kelompok-kelompok rentan, ya kan, kayak gitu. Jadi misalnya kita di jalanan ada orang berharap misalnya 1.000, 2.000 dari kita, ya kan, ya karena mereka nggak ada yang gaji, ya pejabat itu yang harus menggaji kan. Nah itu kan bagian dari empati kita sebagai sesama manusia kan. Itu Baik Pak, mungkin ini luar biasa sekali ya. Hari ini dapat pencerahan yang luar biasa dengan Pak Suhawi. Mungkin kita sambung lagi. Mungkin apa nih Pak? Sebelum kita tutupnya apa? Kira-kira apa nih himbauan atau apa Pak? Clue-nya nih untuk penutupnya apa? Penutup dari saya itu, selagi masih produktif, ingatlah saat nanti di usia senja. Persiapkan diri dengan baik, karena banyak hal tidak bisa dipersiapkan secara mandiri, secara sendiri-sendiri, maka kita perlu mempersiapkan instrumen sosial kita dengan baik. Di antaranya adalah merawat kelompok sosial, organisasi sosial, dan mendorong agar pemerintah memiliki empati dan peduli terhadap kelompok-kelompok ini. Terima kasih. Baik Mas Suhawi, terima kasih atas bincang-bincangnya tentang disabilitas. Luar biasa sekali. Saya juga mulai berpikir jauh ke depan untuk mempersiapkan sebagai manula nanti. Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu Pak Suhawi. Terima kasih. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera.